Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 materi pembelajaran tematik IPA di SD yang diampu oleh Emi Sulistri SPD MPD yang beranggotakan saya sendiri Desi Agustin, anggota saya bernama Junita dan Riko Ngepek Binting. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami. Saya akan menjelaskan materi kami. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran tematik. Metode pembelajaran tematik adalah merupakan kegiatan belajar mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, cara ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, materi beberapa mata pelajaran disajikan dalam tiap pertemuan. Sedangkan cara kedua yaitu tiap kali pertemuan hanya menyajikan satu jenis mata pelajaran. Pada cara kedua ini, keterpaduannya diikat dengan satu tema pemersatu. Oleh karena itu, pembelajaran terikat ini sering juga disebut pembelajaran terpadu atau integrated learning. Selanjutnya, landasan pembelajaran tematik. Landasan filosofi dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, yaitu pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, yang ketiga, humanisme. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama keterkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Baiklah, saya Junita akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Desi Agustin. C yaitu landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 9. Yaitu peran tema dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, memusatkan perhatian pada suatu tema. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memahami materi pembelajaran lebih mendalam, berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik karena mengkait mata pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, yaitu merasakan manfaat dan makna belajar karena materi pembelajaran disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, belajar dan berkomunikasi dalam situasi nyata seperti bertanya, bercerita, menulis, dan sebagainya. Strategi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, tidak terlalu luas tetapi mudah digunakan untuk memadukan mata pelajaran. Yang kedua, bermakna, memberi bekal kepada siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, sesuai dengan tingkat dan perkembangan siswa. Yang keempat, menunjukkan minat siswa. Yang kelima, mempertimbangkan peristiwa yang nyata, otentik yang terjadi. Yang keenam, mempertimbangkan kurikulum yang berlaku dan harapan masyarakat. Selanjutnya, mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Baiklah, nama saya Riko Ngepek Binting. Saya akan melanjutkan apa yang telah teman saya sampaikan. Poin F, karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung.
Yang ketiga, pemisahan mata pembelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pembelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya G, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik antara lain: yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sesuai dengan tingkat pengembangan dan kebutuhan siswa. B, sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, sehingga dalam memilih tema hendaknya yang terdekat dengan kehidupan siswa. C, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh, sehingga hasil pembelajarannya pun tahan lama, berkesan, dan bermakna atau meaningful. D, mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Berikutnya, kekurangan pembelajaran tematik. Dalam suatu model pembelajaran pasti akan terdapat suatu kekurangan. Seideal apapun suatu model pembelajaran, pasti akan terdapat suatu kekurangan, di mana terdapat ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut pasti terdapat dalam salah satu aspek-aspek tertentu.